Baik teman-teman, ini saya akan mencoba untuk membuat praktikum DHCP, terutama DHCP kliennya dulu. Ini nanti DHCP server dan DHCP klien, posisi teorinya seperti ini. Kemudian ini sudah saya upload di e-learning, bisa dibaca-baca dan bisa dikembangkan di Google ya, banyak sekali di sana materi terkait DHCP server maupun DHCP klien. Saya akan mencoba DHCP kliennya dulu. Prinsipnya untuk membuat DHCP klien itu kita harus punya DHCP server dulu. DHCP server yang kita harapkan tadi kita punya smartphone yang di-tethering ya dengan laptop kita ini. Diharapkan nanti DHCP klien ini mikrotik ya, kita buat nanti DHCP kliennya itu nanti akan mendapatkan IP address dari DHCP servernya smartphone, sehingga ketika DHCP klien sudah kita dapatkan dan smartphone juga connect ke internet, maka harapannya DHCP klien ini nanti router kita di mikrotik di VirtualBox itu juga connect ke internet via DHCP server yang ada di smartphone. Nah, DHCP klien nanti kita pastikan interface-nya apa, gitu kan. Otomatis interface yang akan kita pakai nanti tergantung settingan kita juga. Nanti kita setting rencananya yang untuk connect ke DHCP server yang akan kita set sebagai DHCP klien itu interface di Ether 1. Kemudian kita akan menggunakan DNS server dari DHCP server yang punya gitu, atau mengikut DHCP DNS servernya yang di set di DHCP server. Ini DNS-nya. Usepeer DNS itu menggunakan DNS server sesuai dengan informasi DHCP server gitu kan. Usepeer NTP ini kita akan menyesuaikan waktu yang disetting di DHCP server. Jadi waktunya nanti akan mengikuti yang ada di smartphone. Tuh, kemudian add default route itu kita menambahkan secara otomatis di routes yang menunjukkan kalau kita tidak ke jaringan kita maka akan keluar melalui routernya nanti smartphone-nya itu di DHCP server. Kemudian default route distance ini otomatis ya, nanti jarak otomatis yang akan kita tentukan, biasanya 1 itu. Ini ketika add default route ini yes, maka ini otomatis akan terbuat juga. Jadi praktis kita hanya interface-nya apa, Usepeer DNS, Usepeer NTP, add default router, kemudian satu lagi itu disable no. Nah, disable no itu nanti akan langsung mengaktifkan ini. Nah, ini kita bisa menggunakan Winbox untuk setting, tapi juga bisa menggunakan command line interface atau sering disebut dengan CLI. Kita akan langsung prakteknya itu menggunakan topologi ini. Jadi kita punya smartphone, connect ke internet, kemudian di setting tethering menggunakan WiFi, ke laptop kita connect ke WiFi, kemudian connect ke internet juga via tethering ini. Di dalam laptop ini ada VirtualBox, ini yang biru tua ini VirtualBox. Kemudian di VirtualBox ini ada Linux 1, Linux 2, dan mikrotik 1. Kemudian mikrotik ada 4 Ethernet, Ether 1, 2, 3, 4. Kita sambungkan ke switch-nya VirtualBox Host Only Network ini. Nah, nanti yang Ether 1, yang untuk Ether 1 ini nanti akan kita bridge dengan WiFi-nya, interface WiFi-nya laptop. Ini Ether 1, sehingga nanti ketika kita setting DHCP client di Ether 1 ini, maka Ether 1 ini akan dapat IP address dari smartphone ini, gitu ceritanya. Nah, kemudian yang Ether 2 kita buat DHCP client nanti harapannya mendapatkan IP address dari smartphone, sehingga otomatis ketika ini DHCP client aktif, dapat IP address dari smartphone, maka mikrotik ini sudah bisa connect ke internet, gitu. Ketika mikrotik ini sebagai router nanti ya connect ke internet, maka kita setting di DHCP server Ether 2 ini nanti akan memberikan IP address ke Linux. Ini Linux 1, Linux 2 nanti akan mendapatkan IP address dari Ether 2 ini, mikrotiknya ini. Nah, tinggal kita setting mengizinkan ketika ini sudah bisa connect internet via Ether 1, kita setting mengizinkan klien dari Ether 2 ini keluar Ether 1 mengizinkan untuk bisa
connect ke internet. Jadi Linux ini nanti bisa connect ke internet via Ether 2-nya Mikrotik, keluar lewat Ether 1, kemudian ke smartphone. Gitu ceritanya. Oke, topologi sudah, keterangannya mudah-mudahan ini jelas. Nah, kita akan langsung praktek. Kita akan menjalankan VirtualBox ini yang Linux Debi 1, Debi 2 ini kemarin ya, Mikrotik 1, Mikrotik 2 ini minggu yang lalu. Nah, kita akan menambah satu lagi Mikrotik ya, namanya Mikrotik tapi kita bukan Windows di sini, type-nya adalah other. Kemudian kita pilih yang other 32 ini ya. Kalau ini 64 bit, ini yang 32. Tinggal kita tulis di sini Mikrotik R3, router 3. Memorinya ini nih 64 mega, sebenarnya cukup ya. Kita tambah biar agak cepat 128 memorinya karena nanti dikurangi 9 mega untuk display. Kemudian ini 2 giga create virtual disk now, VDI kita naik terus ya, dinamik. Nah ini 2 giga kita ganti satu aja, 1 giga itu sudah lumayan banyak. Kemudian sudah selesai, kita akan mengaktifkan networknya dulu. Network akan kita aktifkan ke 4 ini, semuanya kita centang ya. Nah, 1, 2, 3 sudah kita centang. Ini cuman hati-hati setting attach to. Jadi kita masukkan yang Ether 1 ini bridge. Nah, kita masukkan bridge gitu. Nah, kemudian bridge-nya ke interface apa di laptop? Interface wireless punya saya ini ya. Jadi kalau di laptop itu ada dua interface jaringan, kita hati-hati kita mau bridge ke mana. Ini ke wireless karena apa? Ke wireless ini nanti yang laptop connect ke HP pakai tethering gitu kan. Jadi nanti kita bridge ini Ether 1, hati-hati ya, ini adapter 1. Ini menjadi Ether 1 di Mikrotiknya, nanti kita bridge dengan ini, dengan wireless. Ether 2 ini kita enablekan tapi kita isi ke host only adapter. Ini nanti yang akan masuk ke switch-nya VirtualBox host only Ethernet ini. Ini sebagai switch-nya itu. Kemudian Ether 3 terserah ya. Atau mungkin biar nggak bingung, ini nggak usah lah Ether 34. Jadi intinya Ether 1 ini nanti bridge ke WiFi, kemudian Ether 2 ini kita connect ke host only adapter, VirtualBox host only. Nanti Linux-nya juga connect ke sini. Nah, kita tinggal setting di adapter 2 ini nanti DHCP server ya. Itu di Mikrotiknya nanti akan memberikan broadcast DHCP server ke yang connect ke switch ini. Gitu. Ini selesai untuk jaringannya, sehingga jaringan di cut LAN di Mikrotiknya ada dua, yang satu bridge adapter dengan wireless, yang satunya host only adapter VirtualBox host only Ethernet. Udah. Kemudian yang kedua, karena kita harus nginstal ulang ini Mikrotiknya, maka ini akan kita isi optical drive. Ini kita anggap CD-nya, CD Mikrotik kita masukkan gitu kan. Sudah selesai, baru kita start. Ini mesin Mikrotiknya kita start. Dia akan booting melalui secondary master ya, pakai instalasi Mikrotik tadi. Kita tunggu hasil instalasi Mikrotiknya. Kemudian, nah hati-hati di sini kita milih DHCP. Jadi ada dua yang kita pilih, DHCP dan sistem ya. Kalau kemarin kan sistem aja, sekarang DHCP karena nanti kita akan menggunakan DHCP client dan DHCP server. Oke, kita pencet I untuk instalasi Mikrotiknya. Do you want to keep old configuration? No, dan kemudian continue, yes. Oke, sepertinya cepat instalasinya biasanya sih. Tapi hati-hati setelah keluar press enter to reboot, ini kita jangan langsung di enter karena apa? Nanti minta nginstal lagi. Kita harus mematikan dulu ini. Optical drive-nya ini kita remove disk from virtual ini ya. Kita hapus dulu sehingga ketika ini kita enter itu dia reboot tetapi tidak masuk ke instalasi lagi tapi masuk ke
booting melalui primary master, jadi hadisnya. Kita login sebagai admin, kemudian passwordnya kosong. Do you want to set software license? No. Kemudian please enter to continue. Yes, enter. Dah. Nah, selanjutnya kita cek interface-nya ya. Interface print. Kita cek. Nah, kan ada Ether 1 dan Ether 2, kan? Ether 1 kita gunakan untuk connect ke internet. Ether 2 nanti kita gunakan untuk DHCP server. Gitu. Nah, untuk biasanya sih kita akan setting mikrotiknya ini. Kita biasanya mengganti namanya ini apa ya? Sistem identity ya. Identity apa? Set name namanya apa? Namanya VB VirtualBox Mikrotik kan, VBM Mikrotik, biar nanti nggak bingung. Nah, VBM Mikrotik atau VBM kemudian dash Mikrotik, VB VirtualBox Mikrotik, ini identity-nya. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita akan cek IP address-nya, atau kita mau mencoba, ini sebenarnya bisa kita set IP address-nya kan, IP address dan print ya. Nah, ini masih kosong. Nah, kita coba connect dengan Winbox ya. Kita coba connect dengan Winbox. Ini saya coba Winbox, saya aktifkan. Di sini VB Mikrotik ya. Kemudian kita pilih, belum ada IP address-nya. Kita langsung connect. Nah, oke. Nah, ini interface-nya ada 2, sama persis dengan yang di di command line tadi. Kemudian IP address-nya juga masih kosong sini. Nah, kita akan menambahkan, atau kita cek dulu ya. Kita cek dulu di sini, terminal ini kita bisa cek ping google.com. Nah, ini berarti belum bisa kemana-mana. Karena apa? Karena ya belum diset. Ini sama saja ketika kita mengakses juga dari sini ya, ping google.com gitu kan. Nah, sama. Nah, kita akan mencoba mengakses Mikrotik ini melalui Winbox. Kemudian kita akan mencoba untuk setting DHCP client. Ingat tadi yang kita setting itu yang di bridge dengan WiFi. Kita coba dulu yang tidak di bridge ya, DHCP client ya. DHCP client kita akan Ether 1 jelas tadi, kita akan pilih Ether 2 dulu, kemudian kita apply. Nah, maka di sini akan searching, kelihatan di sini akan searching terus statusnya ya kan. Ini karena apa? Karena yang berhubungan dengan Ether 2 ini, interface Ether 2 itu tidak ada DHCP server, sehingga dia bingung nyari DHCP servernya di mana ya kan. Nah, oke. Nah, kita ubah ini ke Ether 1 yang kita set bridge dengan WiFi tadi ya, interface wireless tadi. Sehingga harapannya nanti Ether 1 itu mendapatkan IP address dari HP-nya. Kita ubah ini ke Ether 1 sehingga nanti harusnya IP address ini terisi, kemudian status tidak searching lagi. Tuh, kemudian kita cek di IP address ini nanti juga akan kelihatan ini ya. Oke. Kita set di sini, nanti IP address akan terisi di sini kan. IP address ini juga akan terisi harusnya. Oke, Ether 1 kita apply. Use peer DNS, use peer NTP, yes. Play. Nah, oke, nah sudah dapat kan? Sudah dapat Ether 1, dapat IP address dari DHCP server yaitu HP ya, 192.168 ini. Ini Ether 1 sudah dapat, ini
D ini artinya dinamik gitu kan. Kemudian di sini juga sudah terisi statusnya bonding. Tidak, kalau tadi kan statusnya searching, sekarang sudah bonding itu. Nah, posisi seperti ini karena HP sudah connect internet, maka di sini kita bisa ping ke Google langsung ya, dia bisa. Kalau tadi kan nggak bisa. Kita juga bisa ngeping dari sini, ping google.com. Nah, selesai. Nah, ini sudah selesai. Artinya enggak ada masalah. Ini apa? Router Mikrotiknya sudah connect ke internet. Nah, kliennya Mikrotik itu di sini ada Debian 1, Debian 2. Nah, ini akan kita start dulu. Debian 2 juga kita start, dan ini kita sambil menunggu starting Debian 1 dan starting Debian 2. Mudah-mudahan masih tetap bisa. Oke, yang Debian 1 sudah login ini. Kita langsung ke root, kemudian kemarin db01 kalau nggak salah. Oh ya, betul. Nah, kita langsung cek atau mungkin langsung ngeping Google misalnya. Ping google.com misalnya. Nah, pasti macet, nggak bisanya. Kemudian kita langsung cek ya, nano slash etc network interfaces. Nah, di sini nanti kita jangan pakai yang statik. Nah, ini kan statik nih. Ini kita matikan aja nih. Ini kita matikan. Nah, ini karena minggu yang lalu inet ini statik, kita ganti ini DHCP. Kita inet DHCP gitu kan. Ctrl O untuk nyimpan, Ctrl X. Kalau kita cek IP-nya masih IP yang 192.168.10.2 gitu kan. Nah, ini kelihatan di sini inet address-nya itu 192.168.10.2. Nah, ini kalau kita reboot nanti IP-nya harusnya berbeda, tapi kita harus mengaktifkan DHCP server dulu. Ini nanti kita reboot, ini kita edit dulu ya, nano etc network interfaces, kemudian ini kita matikan, ganti ini bukan statik tapi DHCP itu kita Ctrl O kemudian Ctrl X, kita cek pasti IP-nya masih 22 ya. IP-nya masih ini yang ENP0S3, ini inetnya 192.168.20.2/24. Nah, nanti ketika kita sudah setting DHCP server di sini, di mana tadi di Mikrotik ini ya, di Mikrotik ini akan kita setting DHCP server. Nah, tapi kita settingnya melalui ini Winbox. Kita akan membuat ya, langkah pertama untuk DHCP server, setting IP address dulu, IP address tapi di Ether 2. Di Ether 2 kita tambahkan, hati-hati ini interface-nya adalah Ether 2. Nah, IP-nya berapa? Misalnya kita coba menggunakan 172.16.17.1, kemudian slash misalnya ini 24. Kita apply. Nah, udah Ether 2 sudah dapat IP address. Ini dinamik yang Ether 1, yang Ether 2 ini statik, nggak ada apa-apanya. Nah, ini nanti akan kita buat DHCP server untuk klien yang di Linux tadi. Kita cek, kita masuk ke IP DHCP server kan. Cuman sebelumnya itu kita cek dulu. Kalau kita membuat manual, kita akan membuat dulu yang pertama itu pool ini, kemudian yang kedua itu kita buat networknya dulu sini, kemudian yang ketiga baru DHCP servernya. Tapi kita nggak akan pakai yang manual itu. Biasanya kalau pakai command line urut ya, mulai pool dulu yang kita buat, kemudian networknya, kemudian baru DHCP servernya. Nah, sekarang kita mulai DHCP server ini, tapi
semuanya, baik itu nanti di network, di pool, ini nanti akan otomatis. Semuanya otomatis menggunakan DHCP setup ini. DHCP akan kita taruh di interface-nya itu Ether 2. Kemudian kita next. Nah, ini Ether 2 tadi sudah ya, tapi ini alamat jaringannya yang ditulis di sini otomatis gitu kan. Kemudian kita next. Ini yang digunakan untuk gateway. Ini satu, ini IP address yang Ether 2 tadi, gateway-nya client gitu kan. Kemudian ini apa ini? Ini pool. Nah, pool nanti akan terisi 2 sampai 254 ini. Nah, yang satu mana? Yang satu itu sudah dipakai interface Ether 2 sehingga untuk kliennya itu hanya boleh dipakai itu 2 sampai 254. 172.16.17.2 sampai 172.16.17.254. Ini untuk kliennya 2 sampai 254. Ini kita next, kemudian DNS servernya menggunakan ini juga kliennya nanti. Kemudian kita list time ini penyewaan ke klien itu hanya 10 menit, jadi setiap 10 menit sebenarnya terputus klien itu. Cuman kalau misalnya masih tetap aktif maka otomatis akan diperpanjang. Tapi kalau klien itu sudah nggak connect lagi, maka kemungkinan besar IP address-nya bisa dikasihkan ke komputer yang lain atau device yang lain. Nah, kita next, pokoknya next aja. Ini setup is complete successfully. Oke. Nah, setelah successfully oke, maka pool ini akan otomatis ringnya tadi 2 sampai 254, kemudian network juga sudah langsung terisi ya. Gateway-nya ini, DNS servernya masih kosong di situ. Nah, network ini list ini klien yang connect, ini nanti harusnya ada 2 karena Linux-nya ada 2. Atau mungkin Windows juga connect juga nggak apa-apa. Nih, networknya ini perlu kita edit karena DNS-nya ini kosong. Nah, ini kita DNS-nya kita isi ya. 8888 misalnya. Ini bisa kita tambahkan DNS servernya itu 8844 misalnya gitu. Kita apply, kita oke. Udah. Linux-nya kita reboot karena DHCP server sudah siap. Dan yang Linux 2 juga kita reboot, nanti IP-nya dapat berapa itu. Bisa nggak Linux-nya nanti connect ke internet gitu. Kalau bisa ya bagus, selesai praktikumnya. Kalau belum berarti ada masalah. Nah, kita yang ini sudah selesai, kita masuk ke root, kemudian db01 passwordnya. Nah, kita coba cek IP address-nya. IP address-nya sudah dapat, ini 172.16.254. Nah, sedangkan yang Linux 2 kita cek di sini. Kita login root, kemudian passwordnya db02. Kita cek IP address-nya. Nah, ini 253 ya. Bener, sudah dapat dari IP mikrotik yang kita setting di VirtualBox. Kemudian kita ping coba ke google.com. Nah, belum bisa. Kenapa kok belum bisa ya? Karena di mikrotik belum diizinkan untuk connect ke internetnya. Berarti yang DB1 ini ngeping ke Google juga belum bisa. Ping google.com. Dan jadi nanti kita sabar dulu. Kita harus membuat yang namanya pakai Winbox ya. Pakai Winbox. Ini kita akan coba cek di mikrotik. Mikrotik ini kita ngeping ke Google masih bisa nggak? Ke .com masih bisa, berarti jaringan nggak putus. Berarti kita tinggal mengizinkan si kliennya Linux ini, kliennya mikrotik Linux 1 dan Linux 2 itu boleh ke internet. Nah, ini dari IP firewall ini. Firewall, kemudian kita NAT ya. Kita tambahkan NAT-nya. Ini SRC NAT, semua yang out interface keluar melalui Ether 1 gitu kan. Kita actionnya menjadi masquerade gitu kan. Kita apply, kita oke. Nah, coba kita cek dari db01 bisa nggak ngeping Google. Ping google.com sudah nyambung ya, ping google.com. Kemudian yang di sini ping google.com juga sudah nyambung. Nah, ini artinya kliennya mikrotik tadi
Linux 1, Linux 2 sudah bisa connect ke internet. Nah, silahkan dicoba sendiri di rumah, praktek kita belajar edisi COVID ini menggunakan VirtualBox. Oke, saya tutup ini praktikum ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan lancar. Ada masalah nanti bisa dikonsultasikan di Linux-nya, ya, di YouTube. Oke, kita tutup.